Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Atalia dengan NIM 19030033. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang formulasi tablet kunyit. Di sini ada formulasinya. Ada antalgin sebagai zat aktif 80 mg, amilum sebagai pengikat 10%, aqua QS, cornstarch sebagai penghancur dalam 4%, laktosa sebagai pengisi, avisel pH 102 sebagai penghancur luar 10%, talc sebagai gelidan 1%, MG stearat sebagai anti-adheres 0,80%, sodium sakarin sebagai pemanis 0,80%, sodium siklamat sebagai pemanis 1%, dan stroberi sebagai pewarna 0,4%. Lalu di sini ada perhitungan bahan. Bisa kita lihat perhitungan bahannya. Ini perhitungan fase dalam. Lalu ada fase luar, bisa kita lihat. Lalu ada penimbangan. Hasil dari perhitungannya pada fase dalam yaitu antalgin 8 gram, amilum 2 gram, aqua QS, cornstarch 0,8 gram, fase dalam 87,1%, laktosa 6,62%. Pada fase luar, avisel 7,41 gram, talc 0,741 gram, MG stearat 0,5928 gram, sodium sakarin 0,5928 gram, sodium siklama 0,741 gram, dan stroberi 0,2223 gram. Lalu di sini ada alat dan bahan. Mortir, stemper, penggaris, corong, timbangan analitik, gelas ukur, baskom, ayakan, kain batis, Erlenmeyer, mesin cetak, termometer, masker, penangas air, oven, dan sarung tangan. Lalu ada bahannya yaitu antalgin, amilum, talc, MG stearat, avisel pH 102 20%, cornstarch, laktosa, aquades, sodium sakarin, sodium siklamat, dan stroberi. Ini ada cara kerjanya. Yang pertama itu pembuatan larutan pengikat. Tuang air ke dalam wadah gelas sambil diaduk, suspensikan ke dalam amilum. Tambahkan sedikit air mendidih 1,5 dikali berat pengikat. Berat pengikat 2 gram, berarti ditambahkan 95 derajat Celcius. Teruskan pengadukan hingga diperoleh cairan kental dan putih. Lalu, kedua, pembuatan granulasi. Ayak antalgin, cornstarch, dan laktosa sebelum dicampur menggunakan ayakan MES 30. Tuang antalgin, laktosa, dan cornstarch ke dalam wadah baskom. Aduk homogen selama 5 menit. Lalu tambahkan larutan amilum dengan suhu 60 derajat Celcius atau hangat. Aduk hingga menjadi massa yang kompak. Bila perlu, dapat ditambahkan air hangat. Lalu granulasi massa basah ini dengan ayakan MES 12 hingga terbentuk granul yang baik. Keringkan granulat di dalam lemari pengering yang telah dialasi kain batik pada suhu 40-50 derajat Celcius semalaman. Atau kadar air granul kurang lebih 5%. Lalu terakhir pencampuran akhir. Ayak granul yang telah kering dengan ayakan MES 12, masukkan granul ke dalam kantong plastik, tambahkan ke dalam avisel pH 102 dan MG stearat yang telah diayak dengan MES 12. Kocok kantong plastik selama 5 menit. Ini bisa kita lihat ada evaluasi granul. Laju alir 7,2 detik, yang berarti laju alir baik karena syarat kurang lebih 10 detik. Kompresibilitas bisa kita lihat sendiri, hasil airnya itu 15,05%, yang berarti aliran cukup baik karena masuk pada 11-20%.
Di sini ada uji kadar air. Pada uji ini didapat hasil 3 memenuhi syarat karena kurang lebih 5%. Maaf, karena kurang lebih sama dengan 5. Uji pemampatan di sini kita dapat hasil akhir 85% yang berarti memenuhi syarat karena syaratnya lebih dari 80%. Terakhir ada sudut istirahat. Bisa kita lihat ini hasil akhirnya 28,81 derajat yang berarti memenuhi syarat karena syaratnya kurang dari 30 derajat. Terus ada evaluasi tablet. Bisa kita lihat di sini ada uji keseragaman bobot. Hasil akhirnya itu 0,027% yang memenuhi syarat. Lalu ada uji kekerasan. Hasil yang didapat dari 20 tablet percobaan 82. Lalu hasil akhirnya 4,1 yang berarti memenuhi syarat karena syaratnya lebih dari sama dengan 4. Terus yang ketiga ada waktu hancur. Pada uji ini memerlukan 6 tablet. Hasil yang didapat dari percobaan ini yaitu 3 menit. Memenuhi syarat karena syaratnya kurang dari sama dengan 15 menit. Lalu keempat ada uji viability menggunakan 20 tablet. Lalu ini caranya hasil akhirnya 1%. Memenuhi syarat karena syaratnya kurang dari sama dengan 1%. Lalu terakhir ada uji keseragaman ukuran, bisa kita lihat ini syarat dan rumusnya. Yang pertama 1 lebih dari 0,746 mr memenuhi syarat, dan yang kedua 1 kurang dari 1,68 mr memenuhi syarat. Lalu ada pembahasan. Pembahasan pada praktikum kali ini membahas tentang pembuatan chewable granulasi basa dengan tujuan memahami cara pembuatan tablet kunyah dengan metode granulasi basa dan evaluasi sifat fisiknya. Percobaan ini juga melakukan 2 evaluasi yaitu evaluasi granul dan evaluasi tablet. Evaluasi granul diantaranya yaitu ada laju alir, kompresibilitas, uji kadar air, uji pemampatan, dan sudut istirahat. Sedangkan evaluasi tablet yaitu ada uji keseragaman bobot, uji kekerasan, uji waktu hancur, uji viability, dan uji keseragaman ukuran. Tablet kunyah dimaksudkan untuk dikunyah memberikan residu dengan rasa enak dan rongga mulut, mudah ditelan, dan tidak meninggalkan rasa pahit atau tidak enak. Alat dan bahan yang digunakan pada pembuatan tablet kunyah yaitu mortir, stamper, penggaris, corong, timbangan analitik, gelas ukur, baskom, ayakan, kain batis, Erlenmeyer, mesin cetak, tablet, masker, penangas air, oven, sarung tangan, termometer, antalgin, amilum, tak, destearat, avisel, pH 102, 20%, cornstarch, laktosa, aquade, sodium sakarin, sodium siklamat, dan stroberi. Fungsi dari masing-masing bahan yaitu antalgin sebagai zat aktif, amilum sebagai pengikat, tak sebagai glidan, MG stearat sebagai anti-adheren, avisel pH 102 sebagai penghancur luar, cornstarch sebagai penghancur dalam, laktosa sebagai pengisi, sodium sakarin sebagai pemanis, sodium siklamat sebagai pemanis, dan stroberi sebagai pewarna atau esen. Prosedur kerjanya yaitu pertama pembuatan larutan pengikat, tuang air ke dalam wadah gelas sambil diaduk suspensikan ke dalamnya amilum. Tambahkan sedikit air mendidih 1,5 dikali dengan pengikat 2 gram yaitu 3 ml atau 95 derajat Celcius. Teruskan pengadukan hingga diperoleh cairan yang kental dan putih. Lalu kedua pembuatan granulasi. Ayak, antalgin, cornstarch, dan laktosa sebelum dicampur menggunakan ayakan MES 30, tuang antalgin, laktosa, dan cornstarch ke dalam wadah baskom. Aduk homogen selama 5 menit. Tambahkan larutan amilum, suhu 60 derajat Celcius atau hangat, aduk hingga menjadi massa yang kompak. Bila perlu dapat ditambahkan air hangat. Lalu setelah itu, granulasi massa basa ini dengan ayakan MES 12 hingga terbentuk granul yang baik. Keringkan granulat di dalam lemari pengering yang telah dialasi kain batik.
pada suhu 40-50 derajat Celcius semalaman, atau kadar air granul kurang dari 5%. Kemudian yang ketiga, pencampuran akhir ayak granulat yang kering dengan ayakan MES 12. Masukkan granulat ke dalam kantong plastik, tambahkan ke dalamnya Avisel pH 102 dan Mg stearat yang telah diayak dengan MES 12. Kocok kantong plastik selama 5 menit. Lalu ada evaluasi granul. Pada evaluasi granul, hasil yang didapat yaitu pertama, laju alir menggunakan alat corong dan stopwatch dengan hasil 7,2 detik yang berarti memenuhi syarat, karena syaratnya kurang dari 10 detik. Kedua, kompresibilitas yaitu menggunakan gelas ukur dan penggaris dengan cara pengetapan sebanyak 500 kali dengan hasil akhir 15,0,5%, masuk pada rentan 11-20% yang artinya aliran cukup baik. Ketiga, kadar air mendapatkan hasil 3 yang artinya memenuhi syarat, karena syarat kurang dari sama dengan 5. Keempat, uji kemampatan dengan cara ketukan sebanyak 20 kali, lalu hasil yang didapat yaitu 85%, dan terakhir yaitu uji sudut istirahat, menggunakan corong dengan hasil akhir yaitu 28,81%, yang berarti memenuhi syarat, karena syarat kurang dari 30. Lalu terakhir itu ada evaluasi tablet. Pada evaluasi tablet, hasil yang didapat yaitu pertama, keseragaman bobot menggunakan timbangan analitik dengan hasil akhir 0,027% yang berarti memenuhi syarat. Kedua, uji kekerasan menggunakan alat hardness tester. Hasil yang didapat 4,1 yang berarti memenuhi syarat, karena syarat lebih dari sama dengan 4. Ketiga, uji waktu hancur menggunakan alat disintegration tester. Hasil yang didapat yaitu 2 menit yang berarti memenuhi syarat, karena syarat kurang dari sama dengan 15 menit. Lalu keempat, uji friability menggunakan alat friabilator. Hasil yang didapat yaitu 1% yang berarti memenuhi syarat, karena syarat kurang dari sama dengan 1. Dan yang terakhir, uji keseragaman ukuran menggunakan alat jangka sorong dengan hasil akhir 1 lebih dari 0,746 mr dan 1 kurang dari 1,68 mr yang berarti memenuhi syarat, karena syarat D lebih dari 1/3 T dan D kurang dari 3T. Lalu kesimpulannya yaitu yang pertama, tablet kunyah dimaksudkan untuk dikunyah, memberikan residu dengan rasa enak dan rongga mulut, mudah ditelan dan tidak meninggalkan rasa pahit atau tidak enak. Metode yang digunakan pada pembuatan sediaan ini yaitu granulasi basah. Lalu, pembuatan sediaan tablet kunyah ini menggunakan 2 evaluasi, yaitu evaluasi granul dan evaluasi tablet. Pada evaluasi granul diantaranya yaitu laju alir, kompresibilitas, uji kadar air, uji pemampatan, dan sudut istirahat. Sedangkan evaluasi tablet yaitu uji keseragaman bobot, uji kekerasan, uji waktu hancur, dan uji friability dan uji keseragaman ukuran. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan jika ada kelebihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.